Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar tentang menghitung harga pokok pesanan. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang metode harga pokok pesanan. Pengertian dari harga pokok pesanan yaitu di sini ada dua, menurut Supriyono dan menurut Mulyadi. Untuk menurut Supriyono yaitu merupakan harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk untuk setiap pesanan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap pesanan. Sedangkan untuk menurut Mulyadi, harga pokok pesanan di sini yaitu merupakan metode pengumpulan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Kita lanjut, di sini ada karakteristik harga pokok pesanan. Untuk karakteristik harga pokok pesanan yang pertama yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan. Lalu yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung terdiri atas biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, ada biaya produksi langsung dibebankan dalam harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya karakteristik yang kelima, harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Yang berikutnya, harga pokok pesanan untuk pesanan dihitung pada saat pesanan yang bersangkutan selesai dengan menjumlahkan semua biaya yang dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang produk jadi dan biasanya akan segera diserahkan atau dijual kepada pemesan sesuai dengan tanggal pesanan. Itulah tadi merupakan karakteristik harga pokok pesanan. Kita lanjut, di sini ada manfaat harga pokok produksi per pesanan yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, lalu yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi, yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kita lanjut, pengelompokan biaya harga pokok pesanan. Di sini ada yaitu barang dalam proses, persediaan bahan baku, beban gaji dan upah, biaya overhead pabrik, dan persediaan produk jadi. Kita lanjut, untuk kegiatan perusahaan manufaktur, yaitu ada pengadaan barang, pengadaan bahan baku, lalu kita produksi dan disimpan setelah selesai penyimpanan produk jadi dan langsung dijual atau diserahkan kepada pesanan. Untuk pencatatan akuntansi biayanya langsung kita masuk ke dalam studi kasus. Di sini ada PT Indah Permai non PKP atau tidak penghasilan kena pajak, tidak kena pajak yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan. Pada bulan November tahun 2019, PT Indah Permai memperoleh pesanan yaitu ada 3 pesanannya. Pesanan dengan kode 101, 102, dan 103 dengan unit yang berbeda-beda. Yang pertama dari PT Sinar 2000 eksemplar, PT Cahaya 4000 eksemplar, dan PT Mentari 3000 eksemplar. Kegiatan untuk memproduksi pesanan tersebut yaitu yang pertama membeli bahan baku secara kredit
jenisnya berbeda-beda, ada jenis A, jenis B, dan jenis C dengan harga per unit yang berbeda-beda. Dan jumlah seluruh pembelian bahan baku yaitu Rp16.550.000. Di sini juga kita memerlukan biaya bahan penolong, sehingga membeli bahan penolong yaitu ada 3 jenis, jenis X, Y, dan Z. Dan jumlah seluruh pembelian bahan penolong yaitu Rp1.730.000. Kita lanjut. Yang dibutuhkan ketiga, menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan 500 jam, 1000 jam, dan 750 jam untuk pesanan 101, 102, dan 103 dengan tarif 10.000 per jam. Dan yang keempat, menggunakan tenaga kerja tidak langsung masing-masing pesanan 100 jam dengan tarif Rp9.000. Selanjutnya, menggunakan tenaga kerja pemasaran. Tenaga kerja bagian pemasaran yaitu Rp6 juta serta tenaga kerja administrasi dan umum sebesar Rp4.800.000. Untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir, biaya overhead pabrik selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung yang dikeluarkan yaitu ada beban penyusutan gedung pabrik Rp3 juta, beban penyusutan mesin Rp3 juta, beban pemeliharaan gedung pabrik Rp1.500.000, biaya asuransi pabrik Rp1.500.000, biaya pemeliharaan mesin Rp2.500.000, dan biaya lain-lain pabrik sebesar Rp750.000. Sedangkan yang diminta di sini yaitu yang pertama jurnal pembelian pemakaian bahan baku dan bahan penolong, lalu yang kedua jurnal transaksi sehubungan biaya tenaga kerja, yang ketiga jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya dan BOP dibebankan, yang keempat jurnal untuk persediaan produk jadi, yang kelima jurnal penyerahan produk jadi, yang apabila PT Sinar melakukan perjanjian, pembayarannya dilakukan pada saat penyerahan pesanan, sedangkan PT Cahaya dan PT Mentari pada saat penyerahan barang dibayar 50% dan sisanya 50% dibayar seminggu kemudian. Serta yang terakhir, penyusunan laporan laba rugi jika beban lain-lain bagian pemasar sebesar Rp1.800.000, beban lain-lain administrasi umum sebesar Rp1.600.000. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu jurnal untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong jurnalnya, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong masing-masing didebit sebesar Rp16.550.000 dan Rp1.730.000 itu didebit, sedangkan yang dikreditnya yaitu utang dagang sebesar Rp18.280.000. Jurnal yang kedua untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolong, yaitu jurnalnya barang dalam proses, jadi BDP di sini yaitu artinya barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp16.550.000, sedangkan untuk bahan penolong masuk ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu didebit sebesar Rp1.730.000. Untuk persediaan bahan baku dikredit Rp16.550.000 dan persediaan bahan penolong Rp1.730.000. Inilah jurnal untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kita lanjut untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu jurnal pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Jurnalnya yaitu beban gaji dan upah didebit Rp36 juta dan utang gaji dan upah dikredit Rp36 juta. Yang kedua, jurnal untuk pembebanan biaya tenaga kerja dan mendistribusikan biaya overhead pabrik pada produk. Di jurnal barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung BDP biaya tenaga kerja langsung Rp22.500.000 didebit, BOP biaya tenaga kerja tak langsung Rp2.700.000 didebit, biaya pemasaran Rp6 juta didebit,
dan biaya administrasi dan umum sebesar Rp4.800.000 di debit. Sedangkan yang dikredit yaitu beban gaji dan upah sebesar Rp36 juta. Kita lanjut yang ketiga, jurnal yang ketiga bagian yang kedua ini ya, yaitu pembayaran gaji dan upah. Untuk pembayaran gaji dan upah, jurnalnya utang gaji dan upah di debit Rp36 juta dan kas dikredit Rp36 juta. Selanjutnya kita masuk jurnal yang pertanyaan ketiga, yaitu yang C. Untuk yang pertama, pembebanan BOP pada produk, jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp16.875.000 dan BOP yang dibebankan di kredit sebesar Rp16.875.000. Ini didapat dari angkanya yaitu di soal tadi untuk biaya overhead pabrik ditentukan dari 75% dikali Rp22.500.000, maka didapat Rp16.875.000. Selanjutnya untuk BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi di jurnal. BOP sesungguhnya di debit sebesar Rp16.680.000 dan yang dikredit biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya asuransi pabrik serta biaya lain-lain pabrik. Masing-masing angkanya ada di sebelah kredit. Kita lanjut yang ketiga, yaitu jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya ke BOP dibebankan. Jurnalnya yaitu BOP yang dibebankan sebesar Rp16.875.000 di debit, sedangkan yang dikredit selisih BOP dan BOP sesungguhnya masing-masing Rp195.000 dan Rp16.680.000. Yang keempat, jurnal penutup untuk selisih BOP ke harga pokok penjualan. Selisih BOP di debit sebesar Rp195.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar Rp195.000, yaitu Rp195.000 bisa kita hitung diambil dari BOP sesungguhnya. Ada bahan penolong Rp1.730.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.700.000 dan BOP lain-lain Rp12.250.000. Ini semua ditambahkan. Sedangkan kita bandingkan BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP dibebankan. BOP dibebankannya yaitu Rp16.875.000. Jadi maksudnya di sini kita melihat BOP yang sesungguhnya terjadi sebesar Rp16.680.000 dan BOP dibebankan atau perkiraan BOP sebesar Rp16.875.000. Jadi ada selisihnya ini merupakan selisih lebih yaitu sebesar Rp195.000, lebih besar daripada yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi. Di sini ada biaya pesanan nomor 101, 102 dan 103. Dilihat dari pengeluarannya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ini semua ditambahkan masing-masing untuk pesanan 101, 102 dan 103. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat persediaan produk jadi. Jadi dari perhitungan tadi kita catat persediaan produk jadinya, yaitu jurnalnya yang pertama untuk pesanan 101 persediaan produk jadi sebesar Rp14.650.000 di debit dan yang kreditnya BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung dan BDP biaya overhead pabrik itu di kredit. Lalu yang kedua, untuk mencatat persediaan produk jadi pesanan 102.
Jurnalnya di debit persediaan produk jadi, dan yang kredit barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik dibebankan. Ini angkanya semua dari perhitungan sebelumnya ya. Dan yang terakhir mencatat persediaan produk jadi untuk pesanan nomor 103. Jurnalnya sama, persediaan produk jadi di debit, yang di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik dibebankan. Kita lanjut. Yang E untuk jurnal untuk mencatat penyerahan produk jadi ke pemesan. Yang pertama, untuk penyerahan produk jadi pesanan nomor 101 di jurnal, karena ini tadi perjanjiannya secara tunai, maka jurnalnya kas ada penjualan kas di debit dan penjualan di kredit masing-masing 20 juta rupiah, dan harga pokok penjualan di debit dan yang kreditnya persediaan produk jadi masing-masing sebesar Rp14.650.000. Harga pokok ini merupakan modalnya, sedangkan jurnal yang pertama merupakan harga jualnya. Jurnal yang kedua untuk penyerahan produk jadi 102. Di sini kan tadi soalnya 50% dibayar tunai dan 50% dibayar 1 minggu kemudian. Maka jurnalnya kas di debit 17 juta, piutang di debit 17 juta, dan penjualan di kredit 34 juta. Sedangkan jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualan, jurnalnya harga pokok penjualan di debit Rp23.500.000 dan persediaan produk jadi di kredit Rp23.500.000. Selanjutnya yang ketiga, penyerahan produk jadi untuk pesanan nomor 103. 103 ini sama dengan 102 ya, dibayarnya 50% dan sisanya dibayar 1 minggu kemudian. Maka jurnalnya sama, kas di debit, piutang di debit, dan penjualan di kredit. Angkanya masing-masing Rp13.500.000 di debit dan piutang Rp13.500.000 dan yang kreditnya penjualan Rp27 juta. Untuk mencatat harga pokok penjualan di jurnal yaitu harga pokok penjualan di debit Rp17.775.000 dan persediaan produk jadi di kredit Rp17.775.000. Kita masuk yang terakhir yaitu menyusun laporan laba rugi. Untuk penyusunan laba rugi di sini ada penjualan sebesar Rp81 juta, harga pokok penjualan yaitu harga pokok produksi ditambah dikurangi selisih BOP, maka hasilnya Rp55.730.000. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, maka didapatlah laba kotor. Lalu laba kotor ada beban usaha ada 2, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Untuk beban pemasaran Rp7.800.000 dan beban administrasi umum Rp6.400.000 itu ditambahkan masuk ke dalam jumlah beban usaha pokok. Jadi laba kotor dikurangi jumlah beban usaha pokok, laba kotornya Rp25.270.000 dan dikurangi Rp14.200.000, maka laba usaha dari memproduksi barang tersebut yaitu sebesar Rp11.070.000. Itulah tadi pembelajaran kita tentang pencatatan harga pokok pesanan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.